Sahabat Gemas Sematas, kami harap dukungannya. Silakan like, bagikan, serta komen yang dapat membangun channel ini agar channel Gemas Sematas terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemas Sematas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa tampil lagi buat pemirsa Gemas Sematas. Dan kali ini kita kedatangan tamu, lebih tepatnya narasumber, orang yang luar biasa, nomor 1 di dunia pendidikan di cabang dinas Provinsi Jawa Timur ke wilayah Kabupaten Sampang, Pak ya. Ya. Baik, sebenarnya keterangan beliau tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu perkenalan lah misal Pak ya. Tapi lebih jelasnya lagi, kita bisa minta beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mari Bapak. Terima kasih Mas Mahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan, jadi saya harus memperkenalkan diri karena nanti mungkin ada yang belum tahu. Jadi nama saya Ali Afandi. Saat ini kebetulan diamanai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang. Kalau Mas Mahrul tadi menyebutnya orang nomor 1, sebenarnya bukan orang nomor 1 saya ini. Saya orang biasa saja kan seperti itu. Jadi gitu Mas Mahrul. Jadi saya menjabat menjadi Kacabdin di Kabupaten Sampang ini mulai tahun 2022. Jadi saya praktis saat ini 1 tahun menjabat Kacabdin di Kabupaten Sampang, Pak ya. Ya, betul. Oh, baik, ini Pak, di saat Bapak pertama kali menjabat, apa yang Bapak lihat pertama kali tentang pendidikan di Kabupaten Sampang? Utamanya kan kalau di Kacabdin itu membawa SMA, SMK, SLB Pak ya, tingkat itu. Apa yang Bapak lihat pertama kali ada di Sampang? Jadi kalau sebenarnya saya cerita dulu background saya. Baik. Jadi sebetulnya background saya itu dulu seorang guru. Oh, guru. Ya, teknik. Saya kebetulan guru teknik, guru di SMK. Tetapi berjalannya waktu terus saya bergeser ke birokrat. Kebetulan pada saat itu saya ke sekretariat daerah. Setelah sekretariat daerah sampai mulai tahun 2010 di sekretariat daerah, tahun 2022 saya kembali ke dunia pendidikan, dalam ini menjadi Kacabdin gitu. Saat pertama kali di Sampang saya menjabat Kacabdin, sebelumnya saya sudah browsing dulu lah tentang Sampang, Pak. Tentang Sampang bagaimanapun saya browsing dulu di Sampang, bagaimana kan saya harus mengenali tempat tugas saya. Iya, benar. Walaupun sebelumnya saya itu menjabat guru atau melakukan tugas saya sebelumnya sebagai seorang guru itu di Madura juga, tepatnya di Bangkalan. Ngajarnya? Ya, ngajarnya di Bangkalan. Jadi sebetulnya Madura ini sudah tidak asing bagi saya kan seperti itu. Tetapi bagaimanapun saya harus mengenal wilayah tugas saya, dalam hal ini Sampang. Seperti itu. Setelah saya datang ke sini, saya perkenalan dengan teman-teman. Memang ada hal yang sangat luar biasa di Sampang. Saya menyebutnya seperti itu. Mengapa seperti itu? Saya menyebut seperti itu. Ketika saya tahu datanya, tahu data di Kabupaten Sampang ini pendidikan SMA, SMK, SLB itu sangat luar biasa. Luar biasanya apa jumlah? Ya. Saya lihat total lembaga yang ada di Sampang ini ada 164. SMK, SMA, SMK, SLB. Sangat banyak sekali begitu. Saya membayangkan, wah, luar biasa berarti ini Sampang. Setelah berjalannya waktu 1 bulan gitu, saya pergi ke SMK 3 Mandangin. Oh, yang dipandangin? Ya, SMK 3 Sampang ya, SMK 3 Sampang. Akhirnya ada cerita lucu juga dari guru yang di sana itu, bahwa saya dulu Pak daftar guru itu di SMK 3 Sampang. Namanya SMK 3 Sampang Pak. Kami bangga Pak, itu di perkotaan. Saya nyaman. Ternyata nyabrang laut dan di kepulauan. Itu luar biasa seperti itu. Jadi dari situ saya akhirnya banyak belajar, banyak menggali lagi informasi. Ternyata satu sisi Sampang itu sangat luar biasa. Satu sisi saya agak sedih juga. Dalam hal apa? Sedihnya itu gini. Saya bangganya dulu ya. Bangganya dulu. Ketika saya berjalannya waktu, saya mengunjungi beberapa sekolah.
baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ternyata di pucuk-pucuk gunung yang susah dijangkau oleh kendaraan, mobil nggak bisa, bahkan sepeda motor pun itu harus orang-orang sana asli yang bisa ke atas itu, daerah itu, tetapi ada lembaga pendidikan. Bapak nyampe situ? Sampai nyampe situ. Nah itu membanggakan kan gitu. Ternyata di tempat yang sangat dijangkau oleh kendaraan, ya, sepeda motor aja harus orang sana. Kalau orang mungkin saya pun nggak akan berani karena di situ medannya cukup berat kan gitu. Itu ada lembaga pendidikan. Saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Ternyata minat dari peserta didik ada kan gitu. Di situ ada bangga. Wah ternyata biarpun tempatnya agak susah terjangkau, ternyata ada lembaga pendidikan yang itu diselenggarakan oleh kelompok masyarakat. Dalam ini yayasan. Berarti kan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang ada sampai itu tinggi kan gitu. Nah sedihnya bagaimana saya? Sedihnya ternyata muridnya sangat terbatas. Karena memang ya karena di situ di wilayah itu jauh dari perkampungannya sedikit dan lain-lain, muridnya terbatas memang. Jadi ya saya membayangkan guru-gurunya kalau jauh di sana muridnya tidak banyak itu ya kadang-kadang mungkin semangatnya jaga agak kurang dan lain-lain. Nah, saya sedihnya di situ. Saya membayangkan perjuangannya guru-guru bagaimana ke sana itu karena tidak semuanya dari masyarakat situ gurunya. Ada yang dari Sampang, ada yang dari Camplong, ada yang dari Torjun, guru-gurunya tersebut harus naik ke sana. Saya memang juga sedih saya. Ya Allah, ini kok ya jauh sekali. Saya membayangkan itu. Jadi tapi bangga tadi seperti itu bahwa niat belajar, semangat masyarakat untuk lembaga pendidikan itu ada. Itu yang saya membanggakan. Maka di akhir tahun ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan yang ada di Sampang. Harus kita semangati terus, harus kita dorong terus bagaimana pendidikan ini agar lebih maju, lebih berkembang karena itu tanggung jawab kita bersama. Di situ saya bangga dan sedihnya di situ. Jadi ada kontradiktif yang itu bagi saya tantangan. Ayo kita tetap maju bersama seperti itu. Itu Mas Fadul. Kalau dari tenaga pengajar sendiri, belakangan ini saya sering mendengar Pak bahwa istilahnya masa depan dalam jenjang karir sebagai guru itu tidak ada kejelasan seperti tidak terjalin di P3K. Kadang-kadang itu menurunkan semangatnya para pejuang dalam mengajar gitu Pak. Pesan Bapak gimana biar mereka itu tidak down lah mentalnya, tetap mau mengajar. Jadi memang dari pemerintah seperti kita tahu bahwa saat ini itu ada istilahnya penerimaan P3K. Tetapi itu kan juga anggaran dari pemerintah tidak bisa semuanya. Nah, tidak bisa semuanya. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk selalu mendorong bagaimana agar teman-teman yang di lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam ini oleh lembaga swasta itu terus semangat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah ada anggaran untuk anak-anak, dalam hal ini adalah BPUPP selain BOS yang dari pemerintah pusat. Nah, salah satu yang diharapkan dengan adanya BPUPP ini adalah untuk pemberian honor bagi guru. Bisa disampaikan ke honor bagi guru. Nah, di situ harapannya bahwa tetap menjaga semangat teman-teman dengan adanya bantuan pembiayaan, ya bantuan pembiayaan dalam bentuk BPUPP tadi itu adalah salah satunya untuk memberikan honor itu. Jadi teman-teman itu, saya tetap dia perhatikan pemerintah ini buktinya ini loh, lah seperti itu. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini yang memiliki kewenangan di tingkat SMA, SMK, ya dan SLB itu kepeduliannya sangat luar biasa. Ya, jadi BPUPP itu diharapkan dapat mendorong untuk percepatan kemajuan dunia pendidikan yang ada di Jawa Timur. Nah, ini perhatian dari Ibu Gubernur sangat luar biasa di situ. Jadi untuk menjaga semangatnya. ya gairah teman-teman ini bagaimana itu bisa didorong dengan berbagai hal. Salah satunya tadi bantuan BPUPP. Banyak lagi hal yang didorong oleh pemerintah Jawa Timur. Jadi misalnya untuk meningkatkan semangat guru bagaimana? Di Jawa Timur ada program namanya GCC. GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan Kreatif Camp. Itu lomba untuk guru-guru. Ya, bagaimana guru-guru ini baik itu di negeri ataupun di swasta itu ada semangat untuk menunjukkan potensi dirinya.
melalui GTK ini, ya, melalui GCC, GTK Creative Camp ini. Nah, GCC ini dapat diikuti oleh semuanya, bukan hanya guru negeri, guru swasta juga berikut di situ. Nah, yang itu harapannya nanti memberikan semangat bagi teman-teman bahwa kalau berprestasi nanti pasti akan ada sesuatu selain reward, ada sesuatu dilihat orang, bisa saja nanti menjadi guru tamu atau apa. Demikian juga dari pemerintah pusat. Kita sekarang ada guru penggerak kan gitu. Oh, iya. Guru penggerak nanti itu bisa juga menjadi penyemangat bagi teman-teman yang lain. Bahkan besok ini ada pendaftaran untuk pengajar praktik. Nah, pengajar praktek ini yang nanti mendampingi guru-guru, calon guru penggerak tadi. Nah, ketika mereka proses, nah ada pengajar praktek, misalnya Mas Fahrul menjadi guru pendamping atau pendamping prakteknya. Nanti jenengan bisa mendampingi beberapa calon guru penggerak. Nah, nanti itu juga ada kesempatan untuk menunjukkan potensinya masing-masing. Jadi banyak sebetulnya hal yang itu bisa ditunjukkan oleh teman-teman guru swasta, tidak hanya negeri ya, guru swasta yang itu harus tetap semangat. Nah, menyemangatinya seperti itu. Cuma memang ini mohon maaf kalau kita berbicara di Sampang. Ini saya cerita sekalian. Jadi di Sampang itu GCC tahun 2021 itu hanya ikut 21 orang. Sekabupaten Sampang yang mengirimkan karyanya. Nah, kan gitu. Mengikuti 21. Nah, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di kita itu di Sampang itu sekitar 2000-an lebih. SMA SMK loh ya ini. SMK SLB ini 2000 lebih. Berarti kan hanya berapa persen itu? 1% yang ikut. Ya, hanya 1%. 1% tahun 2021. Tahun 2022 ini persentasenya meningkat drastis. Yang ikut 283. Sudah luar biasa itu. Sudah luar biasa kan gitu. Peningkatannya. Dari peningkatannya kalau dari segi persentase. Nah, tinggi kan. Tinggi. Tetapi kalau dari angka kan masih kecil. Dibandingkan dengan jumlah seluruh guru. Nah, dibandingkan seluruh gurunya. Ini yang masih kecil kita lah. Kabupaten yang lain di Madura ini lebih dari itu jumlahnya. Memang peningkatannya kalau di persentase tidak sebesar kita, tapi dari segi angka mereka lebih besar. Nah, dari 2021 yang hanya 20 menjadi 200 sekian, apa sekiranya mungkin yang Bapak perkirakan? Apa sih mempengaruhi minatkah? Iya, jadi informasi yang belum. Jadi memang kemarin itu dan ini menjadi tantangan kita bersama memang. Satu, kemarin saya itu selalu mendorong bagi guru-guru muda harus menunjukkan eksistensinya lah, ya bahwa saya itu memang layak menjadi seorang guru, ya karena menjadi seorang guru itu tantangannya juga sangat luar biasa saat ini kan gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi seperti itu. Maka saya menyampaikan kemarin tantangan ke depan guru ini makin berat. Nah, tunjukkan eksistensi Anda ini sebagai layak seorang guru. Maka bagaimana membuktikannya? Ya harus membandingkan dengan orang lain. Ya, membandingkan orang lain bagaimana? Ya ikut lomba itu kan gitu. Itu membandingkan. Harapan saya nanti di tahun 2023 nanti harus semakin lebih banyak. Karena saya lihat potensi yang ada di kita itu sangat luar biasa. Tahun 2021 itu ada yang menjadi juara 1. Ya. Di tingkat nasional. Di tingkat provinsi. Ya, juara 1 GCC itu juara Sampang dari guru SMK 2. Nah, kemarin sudah kita coba, kita minta bantuan yang bersangkutan untuk melakukan coaching klinik. Ya, coaching klinik ke teman-teman lah. Tapi teman-teman belum banyak yang mencoba mempush dirinya sendiri untuk mengikuti itu. Baru 283. Nanti tahun depan harus banyak. Kita paling enggak harus naik, misalnya naik 5 kali lipat kalau bisa seperti itu. Harapan saya nanti seperti makanya mulai sekarang ini sudah saya coba nanti sosialisasi dulu bagaimana kita persiapan kita. Jadi nanti bukan hanya daftar tapi memang betul-betul ikut berlomba, ikut membuktikan ini bagaimana. Sebetulnya potensi kita sangat luar biasa kemarin. Terus terang kita sangat luar biasa. Cuma ya itu dorongan dari mungkin dari dalam yang
pengennya ikut, tapi dorongan dari luar saya tidak ada dukungan. Nah, maju mundur. Nah, ini tugas saya nanti yang harus nge-push teman-teman itu semuanya. Nah, itu yang ingin saya dorong nanti. Potensi Sampang ini sangat luar biasa. Jadi salah satu yang menjadi faktor meningkatnya peserta itu adalah dorongan sendiri, Pak ya. Dorongan sendiri, dari motivasi. luar Motivasi pribadi itu yang kita dorong seperti itu. Seperti tadi Bapak bilang waktu berkunjung ke pelosok-pelosok, banyak lembaga pendidikan tapi sedikit sekali peserta didiknya. Ya. Bapak apa yang mempengaruhi itu? Apakah daya minat anak-anak atau yang seperti itu? Sebetulnya bukan daya minat anak-anak ya. Tetapi memang saya lihat ada jumlah sekolah yang cukup besar tadi. Bahkan satu kecamatan itu ada 9 sekolah. Sehingga nyebar gitu ya. Sehingga nyebar di situ. Dan seperti kita ketahui juga bahwa di Sampang ini juga selain ada SMA, ada SMK aja juga MA. Jadi mereka juga banyak juga yang sekolah di MA seperti itu. Kalau MA itu tidak di bawahnya Kemenang. Kan ya, kalau di Sampang ya di bawahnya kantor Kemenang seperti iya, itu. Baik. Ini pesan Bapak untuk peserta didik yang sekarang kayaknya sudah mulai istilahnya aras-arasan mau belajar itu, Bapak. Pesan singkatnya. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh seorang guru memang makin lama makin berat. Ya, salah satunya adalah motivasi belajar anak juga. Perkembangan teknologi informasi saat ini juga menuntut seorang guru untuk bagaimana menggunakan teknologi agar semangat belajar anak-anak juga tumbuh. Ya, ini yang menjadi PR. Nah, makanya kalau di pemerintah pusat itu ada program guru penggerak. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang itu menarik anak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Dan ini nanti berkaitan erat dengan kurikulum merdeka. Ini saya masuk ke sana sekalian. Nah, bagaimana kurikulum merdeka itu ada, ya. Sekarang teman-teman guru memang mengeluh, Pak, ada perubahan kurikulum, Pak. Gini. Saya tidak akan menjawab bahwa kurikulum itu berubah itu seperti ini, enggak. Tetapi saya akan menganalogikan. Tahun 96, 95 ke atas lah ya, 95 ke atas sampai 2000 ke bawah itu banyak pengusaha wartel. Nah, saya masih ingat kalau pagi-pagi itu mau telepon ke keluarga itu harus antri jam 5 kan gitu. Nah, tapi ternyata 98, 99 itu mulai muncul HP. Nah, kan gitu, mulai muncul HP. Terus perkembangan HP sangat luar biasa. Kalau ditanya bagaimana pengusaha wartel, apakah mereka siap? Tidak akan siap. Tidak akan siap mereka dengan kemunculan HP. Tapi terjadi. Dan itu menggilas mereka. Demikian juga kurikulum merdeka nanti ini. Kurikulum merdeka itu diharapkan adalah menyiapkan peserta didik untuk menghadapi era yang akan datang. Bukan era sekarang, tapi era yang akan datang kan gitu. Makanya saya masih ingat ada ungkapan bahwa berilah bekal anak-anakmu untuk masa depannya, bukan untuk masa sekarang. Nah, mungkin dari Mas Faru tahu sendiri dari mungkin Ali bin Abi Thalib pernah berpesan seperti itu juga seperti itu. Nah, demikian juga ini. Bagaimana disiapkan untuk kedepannya, bukan untuk saat sekarang kan gitu, untuk saat depannya. Makanya ini guru harus bervisi ke depan. Kepala sekolah harus bervisi ke depan. Bagaimana mereka melihat perkembangan yang ada. Saat ini perkembangan dunia sudah sangat luar biasa. Adanya handphone yang itu bisa semuanya. Kita dulu telepon nggak bisa lihat wajah orang, sekarang sudah video call sudah bisa. Benar. Kita dulu dengarkan musik harus menggunakan Walkman atau MP3. Sekarang lewat HP, udah bisa. Dulu potret harus menggunakan kamera pocket. Sekarang pakai HP hasilnya lebih baik. Nah, itu perkembangan yang cepat luar biasa. Nah, makanya tadi bagaimana guru memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mendorong semangat belajar anak-anak. Fungsi guru tidak seperti dulu lagi. Fungsi guru sekarang ini bisa sebagai fasilitator. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 hal, ada ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangangkasa tuturi hanjayani, ya itu yang sekarang mungkin kembali ke situ lagi. Di depan ini memberi contoh gurunya.
Ya, di depan beri contoh, ngarso sung tulodo, di depan beri contoh. Madya mangun koso, di tengah-tengah ini bagaimana saya bisa menginfluen anak-anak agar semangat belajar. Di belakang mendorong anak-anak bagaimana ini belajarnya bisa sungguh-sungguh. Maka tugas guru sekarang ini beragam. Bisa sebagai fasilitator, bisa nanti sebagai motivator, ya, bisa sebagai seorang guru karena seorang guru ini banyak karakter. Ya, banyak karakter. Terus bagaimana dia menjadi seorang teman juga bagi siswa, Pak. Bagi siswa. Ini makanya tugas guru ini tantangannya sekarang semakin beragam, semakin berat dan itu harus disadari oleh mereka. Makanya tadi saya bilang bahwa menjadi seorang guru sekarang ini ada tantangannya sangat luar biasa dan itu harus kita siapkan. Dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh insan pendidikan yang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan. Karena ada apa-apa itu mesti dia salahkan itu sekolah, guru, apa-apa. Ya kan gitu. Misalnya mohon maaf ini ada taburan gitu. Sekolah mana ini? Siapa yang ngajar? Nah, itu, padahal itu sudah di luar jam sekolah kan gitu. Bener. Makanya apa-apa yang disalahkan ini kadang-kadang di dunia pendidikan kan gitu. Tapi itulah tantangannya. Ya, makanya dengan semangat, senawa itunya lah kalau kita itu. Senawa itunya baik, insya Allah juga nanti akan baik seperti itu. Jadi itu Mas Fahrul menurut saya. Selama Bapak memimpin di Sampang nih, di Kacapdin, cabang dinas Pak Wilayah Kabupaten Sampang, tantangan terberat apa untuk memperbaiki kalau memang kurang baik dan untuk mengembangkan kalau itu sudah baik? Tantangan terberat ya, Bapak selama ini. Jadi memang sebetulnya tantangan itu bukan berat ya tantangan itu. Asal kita niatkan untuk mengembangkan pendidikan itu saya kira nggak ada yang berat seperti itu. Kalau diniati misalnya saya sudah membatasi diri saya bahwa ini semuanya berat ya akan berat. Tapi saya berprinsip saat ini bahwa itu tantangan itu nggak berat. Kita harus siap menghadapi itu. Makanya ya banyak hal yang menjadi tantangan kita di Sampang ini dan itu harus kita dorong bersama, harus kita dukung bersama. Satu itu yang jelas adalah peningkatan mutu pendidikan. Ya, peningkatan mutu pendidikan itu banyak kaitannya juga. Nah, ada sarana prasarana, ada kompetensi guru, ada bagaimana siswa yang tadi semangatnya siswa itu bagaimana itu sama-sama semuanya sebetulnya tantangannya sama semuanya. Jadi tidak bisa kita nilai ini yang paling menentukan, ini yang paling menentukan, ini tidak bisa juga seperti itu. Banyak sekali tantangannya semuanya. Ya saya ambil contoh lah misalnya. Di kita itu ada SMA Sabilillah, SMA swasta. Mereka prestasinya juga tingkat nasional bahkan internasional. Ya, karena apa? Semangatnya guru bagus, semangatnya sekolah bagus, semangatnya siswa sendiri bagus, maka bisa berprestasi. Ya, jadi tidak bisa juga kita bilang ini yang paling menentukan, tidak bisa. Semuanya saling terkait. Jadi ini seperti rangkaian rantai, ya, yang tidak mungkin kita putus. Jadi semuanya harus saling berkaitan dan itu bisa menjalankan rodanya ini dengan baik. Jadi saya nggak bisa kalau jawab Pak yang paling menentukan apa, nggak bisa saya. Yang jelas semuanya saling terkait. Untuk meningkatkan mutu pendidikan itu semuanya terkait. Kepala sekolah harus visioner, gurunya harus visioner. Bagaimana nanti siswa juga demikian. Didorong dari sini harus semangat karena semuanya saling terkait lah. Makanya saya untuk tahun-tahun ini mendorong untuk IKM itu disiapkan dengan baik karena dari 164 sekolah itu baru ada 30-an 5 sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Yang lain belum. Nah, tahun pelajaran 2023-2024 yang dimulai bulan Juli nanti itu saya berharap semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Maka ada waktu sekitar 6 bulan ini kita saling menyiapkan diri. Nah, dan saya diberi kunci oleh pimpinan dalam ini Ibu Gubernur untuk bagaimana menghadapi tantangan yang semakin berat ini. Kalau di bahasa Jawa, ikilo jawabannya. Ikilo itu 3 kata kunci, iki. Apa iki itu? 1, ada inisiatif. Nah, inisiatif ini bagaimana? Jadi kalau kita di seluruh lembaga pendidikan juga cabang dinas ada inisiatif untuk lebih berkembang, lebih maju lagi. Ada iki, ada inisiatif, ada kolaborasi. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder bagaimana untuk pengembangan pendidikan itu. Tidak bisa kita berdiri sendiri dulu.
Ya, kalau saya menyampaikan ya sinergi dan kolaborasi ini menjadi kunci. Bagaimana ini bisa berkembang? Misalnya ini. Di SMA itu ada namanya program double track. Ya, double track itu kan membekali siswa SMA dengan keterampilan atau dengan vokasi. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan SMK. Ya, mungkin selama ini kita masih enggan. Bukan nggak mau ya, tapi enggan. Khawatir ribet, khawatir repot dan lain-lain. Nah, sekarang jangan lagi. Kita harus kolaborasi dengan SMK. Misalnya diberikan tata boga, ya sudah kita kolaborasi dengan SMK yang memiliki jurusan APHP, tata boga. Bagaimana kita bisa saling, mereka bisa diajak praktek di SMK ataupun mendatangkan gurunya ataupun saling mengisi bagaimana dan lain-lain seperti itu. Kolaborasinya perlu dijaga. Ada yang tata busana juga demikian. Yang mengaji tata busana ya kita anu tata busana ataupun kolaborasi dengan yang lain. SMA misalnya double track tadi, kalau SMK sudah biasa kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, tapi SMA punya double track misalnya. Saya tata boga, ya satu saat kolaborasi dengan pemilik bakeri itu, itu diajak, ayo ngajarin buat roti. Nilai plus bagi anak-anak kan gitu. Nah, setelah kolaborasi ada inovasi. Nah, kita jangan berhenti karena tantangan makin berat, berarti kita harus selalu mengembangkan inovasi. Nah, itu kata kunci yang diberikan oleh Ibu Gubernur dan itu menjadi catatan yang saya kira sangat-sangat penting. Karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang sedemikian luar biasa ini harus kita sikapi dengan bijak. Tidak bisa kita menolak perubahan. Kan gitu. Tidak mau kita harus hadapi. Kita harus hadapi. Seperti tadi telepon genggam itu nggak terkira. Sekarang ada telepon seperti ini yang bisa. Dulu nggak mikir gitu kan. Kita nggak menyangka kan. Nah, kita nggak menyangka sekarang ada seperti itu. Makanya tadi kata kunci 3 IKI tadi itu selalu saya gaungkan ke teman-teman semuanya. Bagaimana ada inisiatif, ada kolaborasi, ada inovasi. Dan itu saya kira kalau kita menyiapkan itu semuanya, insya Allah kita akan siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang sangat luar biasa itu, Bapak. Oke. Nah, kalau bisa Bapak gambarkan dengan kata singkat, bagaimana cara kita, seperti Bapak tadi bilang, insan pendidik, bagaimana cara mendidik yang baik agar pendidikan di Sampang ini makin membaik, Pak? Digambarkan dengan kata singkat. Menurut Bapak? Selalu belajar dan selalu mau mengupdate diri. Nah, itu kuncinya itu. Kuncinya benar. Selalu mau belajar, mau mengupdate diri. Update diri ya itu kuncinya gitu. Karena memang perubahan semakin pesat, Pak. Oh iya semakin sedikit pesat. Ini berubah sedikit. Menuntut kita untuk belajar. Saya pun selalu belajar. Saya juga harus belajar bagaimana untuk memanfaatkan teknologi informasi. Makanya tadi bagaimana saya membayangkan tadi saya mungkin di awal ngobrol-ngobrol kita sebelum di sini tadi saya pengenlah kita ngadakan webinar bagaimana untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Mungkin dengan webinar itu tidak harus datang kan. Mungkin kita selenggarakan 1 jam gitu ya, tambahan ilmu dan lain-lain. Berarti mau belajar dan mau mengupgrade dirinya kan seperti itu. Itu iya. Kadang-kadang teman-teman dan kalau sudah ada webinar apalagi yang berbasis online, kayaknya kalau tidak ada tuntutan dari stakeholder terkait, kayaknya malas aras-arasan gitu ikutnya, Pak. Bagaimana trik Bapak yang harus dilakukan? Ya memang itu yang menjadi PR bagi saya khususnya dan mungkin juga bagi teman-teman semuanya. Makanya tadi itu bahwa jadi kembali ke sini. Anak itu belajar di sekolah kita itu berarti percaya pada sekolah atau lembaga ini. Di lembaga tersebut ada bapak ibu guru, ada kepala sekolah. Berarti anak tersebut, orang tua tersebut percaya kepada bapak ibu gurunya. Lah kalau bapak ibu gurunya sudah dipercaya pada anak-anak, mosok mereka tidak mau memberikan bekal yang baik bagi anak-anak. Nah ini harus seperti itu, dikembalikan ke situ. Loh, anak-anak itu loh sekolah misalnya di sini, itu berarti percaya pada lembaga sini. Di lembaga di sini ada kepala sekolah, ada gurunya. Berarti percaya kepada guru pada kepala sekolahnya. Itu tanggung jawab moral yang itu harus betul-betul istilahnya mendapatkan amanah, ya harus kita buktikan. Nah bagaimana itu? Lah tanggung jawab itu kalau sampai nanti ditanya, tanggung jawabmu seperti ini loh, anak ini tanggung jawab kamu loh, bagaimana nanti kok gak ini tanggung jawabnya. Maka saya selalu mendorong seperti itu. Ya memang ada yang sudah memahami, ada yang belum, itu enggak apa-apa. Yang jelas kita sampaikan seperti itu.
Dan saya selalu, Mas Mahrul, teman-teman yang di swasta itu saya selalu menyampaikan bagaimana seorang kepala sekolah itu harus visioner, maka saya minta mereka membuat rencana induk pengembangan sekolah. Rencana induk pengembangan sekolah ini adalah kepala sekolah yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab itu bisa membawa lembaga tersebut ke depan yang lebih baik. Nah, seperti ya, termasuk bagaimana nanti peningkatan kompetensi guru, kompetensi tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu harus disiapkan dengan baik. Jadi saya biasanya minta tolong saya dibuatkan RIP atau RIP-nya, rencana induk pengembangan sekolah itu selama 5 tahun. Saya ingin tahu sampean itu sudah mikirkan masa depannya lembaga apa belum? Sampean sudah. Kalau apa? Begitu masa depan lembaga ini dipikirkan, makin berkembang, nanti ke anak-anak juga akan makin ada pengaruhnya lebih baik lagi. Jadi makanya tadi saya juga kalau ditanya Pak ada yang ngerasa bagaimana, saya kembalikan lagi bahwa ketika kita diberi kepercayaan oleh anak, oleh orang tua, oleh masyarakat, bagaimana kita menjawab tanggung jawab itu, kan seperti itu. Berarti kepala sekolah sudah Bapak wajibkan untuk membuat rencana induk pengembangan sekolah. Betul, saya minta itu. Selama 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, saya minta itu. Sehingga nanti apa yang dicapai, apa yang diinginkan harus benar-benar dilakoni lah istilahnya. Ya, jadi kasarannya bahwa kita membuat rencana itu bukan hanya angan-angan, tetapi nanti harus kita evaluasi. Maka saya minta tiap kepala sekolah itu ketika membuat RIP, ya rencana induk pengembangan sekolah itu jangan hanya dia sendiri, tapi seluruh personel sekolah harus diajak rembuk. Ya diajak rembuk. Bagaimana sekolah ini? Tahun ini saya pengen ini Pak. Tahun ini saya pengen ini Pak. Di akhir tahun harusnya mereka itu melakukan evaluasi. Ya, kalau di manajemen kan ada POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, seperti itu dilakukan. Ada planningnya tadi yang RIPS tadi, ada organizing, bagaimana mengorganisasinya agar tercapai, bagaimana merealisasikannya, actuatingnya bagaimana. Nah, controllingnya bagaimana. Itu harus dilakukan juga. Nanti kan seperti itu. Makanya saya selalu mendorong seperti itu. Dan nanti RIPS itu nanti ketika saya pegang dan kepala sekolah pegang, ya nanti teman-teman akan saya ajak diskusi lah. Bagaimana ini kemarin RIPS-nya kan sampean membuat ini tercapai apa enggak? Nah, ya mohon maaf teman-teman itu kadang-kadang menganggap itu menjadi sesuatu yang belum penting. Nah, makanya saya pelan-pelan mendorong teman-teman ini betul-betul penting. Nah, ini betul-betul penting, bukan hanya dalam bentuk tulisan yang cukup untuk diserahkan ke Pak Kacap yang sudah gitu. Enggak, jadi seperti sebagai formalitas. Itu bukan untuk saya gitu loh. Itu bukan untuk saya itu. Kalau saya gak akan ada pengaruh di situ kan seperti itu. Tapi untuk bagaimana menjawab amanah yang diberikan oleh anak, oleh orang tua, oleh masyarakat ke kita. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Bagaimana menjawab ini loh amanah yang disampaikan ke sampean. Itu amanah loh itu. Anaknya dititipkan di sini itu amanah itu. Ya nanti pasti akan diminta pertanggungjawaban kan gitu seperti itu. Ya makanya saya nanti ya akan ngobrol dengan teman-teman 1 tahun ini. Ya gimana ya? Kan saya kan sudah punya pegang ini. Ayo kita buka kembali ya kembali yang disampaikan ke saya gitu. Ya mungkin sekarang nganggap gak penting, tapi suatu saat mesti akan nganggap itu penting kan gitu. Saya yakin itu. Itu Pak Farul. Baik Pak. Di SMA Tauhid As-Saidiyah kan sekolah yang ada pondoknya gitu. Ada pondoknya, betul. Pesan Bapak biar sama-sama bersinergi dan ilmunya dapat, agamanya dapat, juga umumnya juga dapat. Pesan Bapak gimana untuk ini? Saya mengapresiasi lembaga pondok yang punya lembaga pendidikan umum. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa tradisi keilmuan di pondok itu sudah terbangun sekian lama. Ya, mungkin sebelum lembaga pendidikan formal itu ada, itu sudah terbangun tradisi keilmuan. Yang itu harapannya saya bisa menjadi penyemangat juga bagi teman-teman yang di sekolah umum. Contoh ini, bahwa di pondok pendidikan karakter itu sudah tertanam. Benar. Kan gitu. Nah, ya mohon maaf, kadang-kadang sekolah umum ini pendidikan karakternya agak ketinggalan. Agak ketinggalan lah ya, bukan ditinggal, agak ketinggalan. Nah, itu yang saya kira bisa disemangat, didorong seperti itu. Nah, dan alhamdulillah
dengan teman-teman yang berbasiskan pondok tersebut mendapatkan pembelajaran umum sehingga saling mengisi lah. Nah, saling mengisi bagaimana anak-anak yang belajar di sekolah umum dan berbasiskan pondok ini juga mendapatkan pengetahuan umum. Nah, saya kira kalau kita beragama Islam, ya, jujukan kita itu kan mesti hadis dan Al-Quran kan gitu ya, dan itu dijelaskan oleh guru-guru kita ya, ustaz dijelaskan, dan itu saya kira akan saling terkait. Saya kemarin baru beli buku 100 tokoh berpengaruh dunia. Nomor 1 yang ditempatkan adalah Nabi Muhammad. Alasan itu, dan padahal penulisnya itu mohon maaf itu beragama lain. Non Muslim ya. Nah, non Muslim lah ya beragama lain. Mengapa menempatkan Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia? Banyak hal di situ ternyata. Banyak hal, dan itu bisa kita pelajari gitu loh. Bisa kita pelajari. Makanya kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh di agama seperti itu ya, belajar agama, pasti nanti pelajaran di umum ini juga akan saling terkait nanti seperti itu ya. Banyaklah tokoh-tokoh istilahnya ilmuwan itu yang tadinya adalah dari belajar agama dulu. Ada Ibnu Sina, yang menemukan ini, kedokteran pertama, ada matematika itu ada aljabar dan lain-lain. Bagaimana itu yang sekarang itu menjadi dasar. Kalau nggak ada penemuan aljabar dan lain-lain, itu nggak ada komputer, nggak ada bahasa pemrograman, itu nggak ada. Makanya itu menjadi keunggulan. Dan teman-teman biasanya yang berbasiskan pondok itu penalarannya akan lebih terbuka, dan baik. Itu banyak teman-teman kita diskusi itu banyak terbuka lah. Baik. Ya itu seperti itu saya kira. Baik, alhamdulillah tidak terasa sudah waktunya. Sebenarnya tidak enak mengganggu waktu orang yang super sibuk seperti Bapak. Oh, enggak. Nah, sebelum menutup Pak, minta ini ya, pesan singkatnya tentang dunia pendidikan Sampang ini biar lebih baik lagi, baik pada guru dan semuanya, mencakup keseluruhannya. Kita harus percaya bahwa lewat pendidikan itulah bisa kita dorong kemajuan suatu bangsa. Kalau di sini di Bangkalan berarti kemajuan di Sampang itu kemajuan di Sampang itu lewat pendidikan sangat besar sekali, dan dengan pendidikan itulah harkat dan martabat manusia itu bisa kita angkat lebih tinggi lagi seperti itu. Pendidikan secara umum ya, bukan hanya pendidikan umum, tapi bisa dari pondok pesantren dan lain-lain seperti itu. Baik, ada pesan lagi Pak? Mungkin yang ingin disampaikan? Saya kira cukup lah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara dengan narasumber seperti Bapak Ali Pak ya, kurang waktunya kalau sesingkat ini. Tapi agak canggung sebenarnya mengganggu waktunya. Nah, semoga bisa bertemu di lain waktu Pak. Amin. Semoga aja kalau nggak sempat disempatkan lah. Ya siap. Ini kebanggaan bagi saya. Kenapa tadi itu? Karena kita ini, saya utamanya butuh seorang yang narasumber atau mungkin tokoh yang bisa kita teladani. Tidak hanya dia berbicara tapi memberikan bukti. Iya. Sepintas kita berbicara tadi saya lihat bahwa Bapak Kacabdin kita Sampang orang yang energik, visioner, dan perlu kita teladani. Baik, sahabat Gema Sematas, semoga dengan perbincangan kita kali ini banyak hal yang bisa jadikan motivasi, diambil informasinya, terus dikembangkan. Apalagi pesan-pesan dari Bapak tadi lumayan sangat banyak, biar dijadikan dasar kita menggerak menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ini terakhir Mas, baik. Ini saya belum sampaikan tadi. Iya. Kita itu juga mendorong, saya sudah membuat beberapa waktu lalu melaunching rumah pendidikan. Rumah pendidikan. Rumah pendidikan dalam arti luas ya. Di sini saya ingin kita mendorong kreativitas anak, dan saya tidak ingin membatasi usia anak berapapun. Ya, yuk kita mengembangkan kreativitas anak
di cabang Dinas Pendidikan. Oh, ke sana Pak. Ya, saya punya aula yang itu saya fungsikan dan saya silahkan dipakai oleh teman-teman untuk mengembangkan kreativitas. Nah, harapan saya nanti dari Sampang muncul kreativitas yang itu bisa menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Baik. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas segala informasinya. Mohon maaf telah Terima kasih Mas Marul. Baik semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.